Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita belajar kembali melanjutkan materi nahwu kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab ya Bu ya, yaitu menjelaskan proses perubahan bentuk akhir pada suatu kata dalam kalimat sempurna ya. Sebelumnya kita baru membahasnya i'rab mubtada dan khobar, bentuk yang paling dasar dari bentuk mubtada dan khobar. Dan hari ini kita akan melanjutkan, kemarin juga sudah ada jumlah fi'liyah ya, tapi jumlah fi'liyahnya tidak ada objeknya yang kemarin ya, yaitu jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il fa'il kemudian jar dan majrur, keterangannya menggunakan jar dan majrur. Jadi i'rabnya kita yang kita pelajari memang masih yang bentuk dasar sekali, yang masih sangat sederhana dengan pola yang sama persis dulu ya. Nanti sampai kita terbiasa, nanti sudah hafal dengan pola yang sekarang ini, baru kita masuk ke pola yang lain. Untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan jumlah fi'liyah lagi. Ibu-ibu yang perlu diingat, yang pertemuan kemarin dan sekarang ini i'rabnya masih pada kosakata yang tunggal, yang marfu'nya menggunakan doma, masih menggunakan bentuk asli, marfu dengan doma, mansub dengan fathah, majrurnya dengan kasroh, yaitu kosakata yang mufrad ya. Tanda i'rabnya menggunakan bentuk asli. Masih ingat Bu? Kita masuk ke materi baru ya. Tayyib, kita mulai dulu. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah saya tuliskan. Kita akan mengi'rab jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang tersusun dari fi'il ya, diawali dengan fi'il. Jumlah fi'liyah adalah struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja, baik itu fi'il madi, mudhari ataupun amar ya. Di sini kita buat contoh dengan fi'il madi dan mudhari. Ibu-ibu, ini contoh ini sama persis dengan yang ada di buku ya. Fi'il madi pun di sini kita ya, madi dan mudhari'nya masih menggunakan bentuk tunggal dengan domir huwa. Jadi yang kita i'rab masih hanya dengan domir huwa. Sebagaimana yang kita ketahui, fi'il madi tasrif lugawinya nanti ke bawah ada 14 ya, mulai huwa sampai nahnu. Fi'il mudhari juga ada 14, huwa sampai nahnu. Nah, tapi yang kita i'rab sekarang masih sebatas domir huwa. Dulu pernah kita bahas ya, fi'il madi itu kategorinya selalu mabni. Kalau mudhari dia kategorinya mu'rab, bisa mengalami perubahan bentuk akhir. Jadi kalau kita sudah mendapati fi'il madi seperti contoh di sini, hafidha artinya menghafal. Hafidhal waladu, telah menghafal, perbuatannya adalah telah menghafal. Siapa yang menghafal? Yang menghafal adalah al-waladu. Ya, pelakunya berarti adalah al-waladu. Yang hafal adalah al-waladu. Pelaku dalam istilah bahasa Arab nanti kedudukannya kita sebut sebagai fa'il ya. Pelaku kita sebut dengan fa'il. Kemudian apa yang dihafal oleh si anak ini? Yang dia hafal adalah ad-darsa, pelajaran. Yang dihafal adalah pelajaran, maka pelajaran ini kedudukannya dalam kalimat bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih. Ya. Jadi kalau ada struktur tersusun dari fi'il, maka yang marfu nanti ya, yang marfu kita sebut dengan fa'il, pelaku. Tapi kalau tidak didahului dengan fi'il, berarti kita sebutnya bukan fa'il seperti yang sebelumnya, yaitu sebagai mubtada. Kemudian yang mansub ini kita sebut dengan maf'ulun bih. Biasanya dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan, yang kita sebut dengan fa'il, pelakunya. Kemudian yang kita sebut dengan maf'ulun bih, objeknya ya. Fahim tuna sampai di sini? Ya.
Oh iya, maaf, salah tulis saya. Alhamdulillah. Bukan berarti ini benar ya, ini salah tulis. Mabniun alal fathi. Ya, kita ulang ya. Jadi hafidho bentuknya adalah fiil madi. Ini bentuk dasar dengan domir huwa. Kemudian al-walad tadi perbuatannya ya, menghafal, telah menghafal. Siapa yang telah hafal? Al-waladu, pelakunya, yaitu fa'il. Yang dihafal apa? Pelajaran. Maka yang pelajaran ini yang dihafal maf'ulun bih. Istilahnya adalah maf'ulun bih. Kemudian untuk i'rabnya bagaimana? Hafidho fi'lun madin, fi'il madi kita sudah belajar, semuanya masuk kategorinya mabniyun. Ya, fi'il madi dan fi'il amr semuanya mabni. Jadi langsung nanti mabniyun. Jangan kita sebut dengan marfu'un, jangan kita sebut dengan mansubun, jangan kita sebut dengan majrurun, karena marfu'un, mansubun, majrurun untuk istilah yang mu'rab. Ya. Jadi kita ingat betul bahwasanya fi'il madi dan fi'il amr selalu mabni. Jadi saat mengi'rab kita sebutkan hafidho, kategorinya adalah fi'lun madin ya. Hafidho nama dia adalah fi'lun madin. Fi'il madi ketentuan akhirannya selalu tetap mabniyun. Kalau mabni, kalau tetap dia harus punya tanda. Tandanya pakai apa? Tandanya kita lihat di huruf terakhir. Tandanya kita lihat di huruf terakhir di sini menggunakan fathah, berarti mabniun alal fathi. Jadi fi'il madi kalau domir huwa pasti mabni dan pasti mabni dengan fathah ini ya, mabniun alal fathi. Sampai sini bisa dipahami istilahnya? Ya, hafidho namanya kategorinya adalah fi'lun madin. Fi'il madi ditinjau dari perubahannya selalu mabni, dia tetap tidak bisa mengalami perubahan. Yang mabni pasti punya tanda. Tandanya pakai apa? Di sini alal fathi. Tahu dari mana kok mabni tanda akhirannya dengan fathah? Kita lihat di unsur huruf terakhir dari kata kerja. Kata kerjanya kan ha, fa, dan zo. Akhirannya huruf zo, maka kita lihat di atas huruf zo tandanya apa ini? Dan untuk tandanya adalah fathah. Tapi dalam mengirob nanti kita untuk yang mabni kita sepakati kita pakai yang tanpa tak marbutoh. Jadi alal fathi. Boleh alal fathi atau ala fathin. Kalau di buku pakai apa? Pakai alif lam. Ala fathin. Ya, kita sesuai dengan buku ya. Ala fat. Apa? Oh betul, sudah betul. Ya, alal fathi. Ya, mabniun alal fathi. Sampai sini bisa dipahami Bu? Insyaallah ya. Jadi kalau kita mendapati kata contoh qala berarti fi'lun madin mabniun alal fathi. Sahih. Contoh lagi qira'a sudah ada di sini ya nanti ya. Ghasala fi'lun din mabniun alal fathi. Kataba fi'lun madin mabniun alal fathi. Jalasa fi'lun madin mabniun alal fathi. Sudah hafal? Insyaallah ya. Untuk yang domir huwa nanti sama semua. Ini i'rab paling simpelnya. Kemudian al-waladu tadi ada isim yang marfu di atas, telah hafal, yang hafal adalah seorang anak kecil. Maka yang menghafal ini namanya fa'ilun. Fa'il itu artinya subjek atau pelaku yang melakukan. Subjek atau pelakunya adalah al-waladu.
Dalam bahasa Arab, semua kosakata yang berkedudukan sebagai fa'il punya hukum marfu. Jadi marfu ini adalah hukumnya, ya. Jadi yang namanya fa'il pasti marfu. Ibu-ibu kalau sudah mendapati kosakata berkedudukan sebagai pelaku, nanti i'rabnya jangan macam-macam, ya. I'rabnya jangan diganti-ganti. Fa'il pasti marfu. Ini selalu, ya. Ini suatu yang pasti, hukum pasti, ya. Subjek hukum pastinya marfuun. Gitu. Jadi kalau mendapati dalam bahasa Arab ada kata kerja setelahnya ada pelaku dan marfu, maka selalu fa'ilun marfuun. Gak mungkin dia mansubun, gak mungkin dia majrurun, karena hukum subjek pasti marfuun. Fahimtunah sampai sini? Bisa ya? Kemudian kalau marfu, setiap yang mabni ataupun marfu pasti punya tanda. Mabni dengan apa tandanya? Marfu juga pasti punya tanda. Nah, tanda rofa'nya apa di sini? Tandanya kita lihat di huruf terakhir. Di atas al-waladu ada tanda apa? Dhammah, maka kita sebut bidhammati. Jadi dhammah ini adalah tanda. Ya. Punya hukum pasti marfu. Kalau marfu pasti punya tanda. Tandanya apa? Tandanya adalah dhammah. Tahu dari mana dhammah? Kita lihat dari huruf terakhir. Tapi nanti kalau kita mendapati teks yang enggak ada harokatnya, ya, enggak ada tanda bacanya, maka kita tahu dhammah dari mana? Dari al-waladu masuk kategorinya isim mufrad. Ya, semua yang mufrad tandanya pakai tanda asli, tanda i'rabnya asli. Al-waladu di sini marfuun bidhammah. Kenapa? Nanti kalau di i'rab panjang ada tambahan karena dia adalah mufrad. Ini saya tandai saja. Mufrad menggunakan tanda asli, ya. Karena al-waladu menunjukkan tunggal, artinya kan hanya seorang anak laki-laki. Jadi kalau kita ganti al-walada berarti salah. Kita ganti al-waladi juga salah. Kenapa? Karena yang menghafal ini adalah si anak ini. Kecuali hafizah kita artikan dengan menjaga, yang dijaga si anak, itu beda lagi, ya. Tapi karena yang menghafal ini adalah si anak, maka si anak harus jadi fa'il. Kalau fa'il dia harus marfu. Kalau marfu karena walad punya bentuk tunggal, ya, karena dia adalah bentuk tunggal, maka tandanya harus pakai dhammah. Fahim tunah? Jadi i'rab itu kita menjelaskan seperti itu, ya, menjelaskan perubahan kata dalam kalimat gitu. Jadi meng-i'rab itu membuat kita menjadi lebih faham. Makanya kita hafalkan dulu bentuk yang sama dulu, ya, biar nanti nggak tebak-tebakan saat meng-i'rab, ya. Iya, Bu. Untuk yang ala istilah untuk yang mabni, Bu, ya. Jadi kalau mabniun nanti ibu-ibu pakainya mabniun ala, ditetapkan atas gitu, ya. Kalau marfuun untuk yang mu'rab pasangannya pakai bi. Marfuun bi, mansubun bi, majrurun bi. Istilahnya gitu, ya. Kalau yang mabni pakainya mabniun ala. Istilahnya. Ada setelannya. Jadi yang ala ini yang sudah pasti, ya, dia memang wajib seperti ini gitu, ya. Kemudian yang bi ini yang nanti bisa berubah-ubah karena marfu kan nggak selalu dengan dhammah. Cuma kalau sekarang kita ingatnya kalau yang mabni istilahnya pakai ala, kalau yang mu'rab istilahnya pakai bi. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Kenapa? Nggak usah, mu'rabnya sudah terwakili di marfu. Jadi istilah marfu, mansub, dan majrur untuk kosakata yang mu'rab. Jadi nggak usah disebutkan mu'rabnya lagi,
tapi langsung marfu. Oh, kalau marfu berarti kosakata ini mu'rab. Mansub, oh berarti kosakata ini mu'rab. Kalau majrur berarti dia mu'rab. Tapi kalau mabni nggak usah pakai marfuun, walamatu raf'i mansubun, nggak boleh. Karena istilah marfu, mansub, majrur, dan majzum nanti istilah hanya untuk yang mu'rab. Jadi nanti nggak usah fa'ilun mu'rabun, nggak usah seperti itu. Tapi sudah langsung marfuun. Oh, sudah paham langsung marfuun berarti mu'rab. Gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Lanjut ya. Jadi fa'il al-waladu dalam kalimat kedudukan dia sebagai pelaku. Fa'ilun. Pelaku punya hukum pasti selalu marfu'un. Marfu itu punya tanda. Tandanya di sini menggunakan domah. Kenapa pakai domah? Karena al-waladu isim mufrad, menunjukkan jumlah satu, tunggal. Kemudian yang dihafal apa? Ad-darsa. Maka ad-darsa ini menjadi objek. Kedudukannya adalah sebagai objek. Kedudukan ad-darsa dalam kalimat satu sebagai objek. Kemudian karena dia objek, maka dia punya hukum pasti. Hukum pastinya adalah mansub. Gak usah disebutkan mu'rab lagi. Kalau mansub berarti sudah pasti mu'rab. Jadi kalau kita mendapati kosakata marfu, oh berarti dia nanti bisa mansub, bisa majrur, ya bisa harokatnya berubah. Al-waladu, al-walada, al-waladi, tergantung dalam kalimat. Tapi kalau kita mendapati kosakata mabni, oh berarti dia nggak bisa berubah-ubah nih, ya, nggak bisa kita rubah harokat bentuk akhirnya, dia tetap. Ya. Kemudian untuk objek tadi, kenapa? Boleh, tapi itu nanti i'rab itu sebenarnya nanti beda-beda Bu ya. Ada yang panjang, ada yang pakai simple. Cuma karena di sini kita pakainya bentuk yang sesuai dengan buku dulu, bentuk paling sederhana dulu. Jadi kita cukup pakai marfuun. Karena nanti gini, yang namanya fa'il pasti isim. Ya. Yang namanya fa'il pasti isim. Fa'il nggak mungkin harf, nggak mungkin fi'il. Gitu. Jadi kalau mau disebutkan fa'ilun isim marfuun boleh, silakan. Tapi fa'ilun marfuun saja sudah difahami karena fa'il dari polanya fa'ilun ini juga sudah kita tahu kalau fa'il itu selalu isim. Ya. Gitu Bu ya. Jadi yang namanya fa'il pasti isim. Gak mungkin fa'il itu fi'il, kata kerja, gak mungkin juga harf. Ya diingat ya. Nanti kalau mendapati kata kerja ataupun harf, jangan di-i'rab sebagai fa'il. Yang di-i'rab sebagai fa'il adalah isim. Kemudian ad-darsa, kedudukannya tadi sebagai objek, namanya dalam bahasa Arab maf'ulun bih. Maf'ulun bih punya hukum pasti mansub. Nanti mansub akan punya tanda. Tandanya pakai apa? Nah, untuk tadi yang marfu'un bi, mansubun bi, istilahnya pakai bi ya. Bi fathatin. Di sini tandanya pakai fathah. Kenapa? Karena darsa ini menunjukkan isim tunggal. Menunjukkan tunggal. Mufrad. Jadi pakai tandanya tanda asli. Mufrad, tanda asli. Ya, mufrad menggunakan tandanya tanda asli. Paham tuna sampai di sini? Mudah? Sahlah? Alhamdulillah. Udah ya, sekarang kita i'rab dulu yang bawah. Khalaqallahu al-insana. Tadi kalau yang hafizul waladu, ad-darsa kita artikan dengan anak kecil itu telah menghafal pelajaran. Yang kita artikan fa'ilnya dulu ya. Kalau yang ini khalaqallahul insana kita artikan dengan Allah telah menciptakan manusia. Nah, khalaqa, ibu-ibu kalau mendapati kosakata diawali dengan fathah,
diakhiri dengan fathah, tidak beralif lam, tidak bertanwin, kemungkinan besar ini adalah fi'il madhi. Ya, sami'a, khalaqa, basara, nazara, itu. Jadi diawali fathah, diakhiri dengan fathah tanpa alif lam dan tanpa tanwin, kemungkinan besar dia adalah fi'il madhi. Untuk khalaqa berarti kita i'rabnya dengan fi'lun madin. Ibu-ibu kalau pakainya tanpa alif lam fi'lun berarti madin, ya, madin. Ini nanti namanya isim manqus, ya, kita belum belajar ya. Tapi kalau pakai alif lam nanti jadinya al fi'lu al madhi, panjang, ya. Ini namanya naat man'ut, fi'lun madin. Fi'il madis pasti mabni. Jadi fi'lun madin mabniun. Nah, di sini tanda binanya pakai apa? Kan mabni harus punya tanda. Mabniun alal. Kalau mabni pasangannya ala, ya. Mabniun alal fathi. Udah? Insyaallah. Ya, Bu. Kembali ke al-waladi. Bisa tapi kalau berubah jadi al-waladi dia bukan fa'il lagi, bukan pelaku lagi. Ya, kalau kita mau jadikan sebagai pelaku fa'il, dia harus al-waladu marfu dengan domah. Ya, dia memang bisa jadi al-walada, al-waladi, tapi lihat kedudukan dia dalam kalimat. Kalau dia jadi objek, dia jadi al-walada. Kalau didahului harfu jar, dia jadi al-waladi. Tapi kalau kita mau jadikan dia sebagai pelaku nih, memang dia yang menghafal, maka dia harus marfu. Harus marfu di sini dengan dhammah. Karena dia isim mufrad, jadi harus al-waladu. Gitu. Jadi yang membuat dia berubah itu karena ada faktor penyebab. Gitu. Ya, fahim tunah? Lanjut ya. Kaidahnya fi'lun madin naat man'ut. Kemudian untuk Allahu menciptakan, perbuatannya telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Berarti Allah adalah pelaku, penciptanya, ya. Jangan sampai ketukar, Bu. Kalau ketukar harokatnya nanti kalau berkaitan dengan Allah ini maknanya bisa fatal, ya. Salahnya bisa fatal, ya. Jadi Allahu di sini kedudukannya adalah sebagai fa'il, pelaku yang mencipta. Yang mencipta siapa? Allah. Maka Allah harus kita jadikan sebagai fa'ilun. Kalau fa'il tadi harus punya hukum marfu. Marfu'un. Kalau marfu dia harus punya tanda. Tandanya untuk yang marfu pasangannya bi dhammatin. Tandanya pakai doma karena mufrad. Ibu-ibu nih kalau kita ganti jadi khalaqallaha, nanti Allah nggak jadi pencipta lagi. Allah yang diciptakan. Gitu ya. Fatalnya saat kita kesalahan dalam menentukan tanda akhir. Maknanya secara keseluruhan dalam kalimat bisa berubah. Kalau makna perkataannya sih masih tetap sama. Khalaqa telah menciptakan. Allahu, Allah, Allahi, ya Allah. Al-insanu, al-insana, al-insani kita artikan dengan manusia. Tapi nanti kalau sudah gandeng semuanya, ini yang maknanya nanti jadi berubah. Kemudian yang diciptakan, apa yang diciptakan? Siapa yang diciptakan? Yang diciptakan adalah manusia. Al-insana. Karena manusia yang diciptakan, maka kedudukannya adalah sebagai objek. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi punya hukum pasti mansub.
Kalau mansub harus punya tanda. Tandanya bi apa dengan apa tandanya? Bi fathatin. Tandanya dengan fathah. Kenapa insan kita kasih tandanya fathah? Karena dia tunggal. Insan itu kan seorang manusia, bentuk tunggal, maka pakai tandanya tanda asli. Di sini tandanya adalah dengan fathah. Sampai sini bisa dipahami? Yang mana pemborosan? Enggak, mansub itu macam-macam, Bu. Mansub itu bisa fathah, bisa ya, bisa kasroh, bisa alif. Makanya kenapa harus kita jelaskan mansubnya pakai apa? Pakai fathah. Karena kenapa? Karena tanda nasab ternyata ada bermacam-macam. Yang fathah ini kalau kategori isim mufrad. Gitu, atau nanti kalau kita ganti ke musanna udah nggak pakai fathah lagi tandanya. Gitu, Bu. Jadi nggak ada pemborosan. Ini menjelaskan dengan detail. Ya, ingat, nggak semua fathah mansub, dan nggak semua mansub pakai fathah. Mansub terkadang ada fathah, ada alif, ada ya, ada kasroh. Bahkan kasroh ini ada mansub, gitu ya. Dan fathah ternyata nggak semua mansub, karena ada fathah yang ternyata menjadi majrur. Nah, kita masih bentuk asli. Hari ini yang kita pelajari sekarang ini babnya masih yang menggunakan tanda asli, yaitu pada yang mufrad, isim mufrad. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? Belum ada? Masih muda? Ya, masih muda ya. Kita lanjut ke, ini kita mau praktek dengan madi dulu atau langsung saja ke mudhari biar nanti gampang di bukunya. Langsung ya, karena kan beda sedikit saja ini. Yaktubul ustazu ad-darsa. Yaktubu artinya menulis ya, tapi bisa kita artikan sedang menulis karena ini adalah fi'il apa? Mudhari. Yaktubu kita lihat diawali dengan huruf ya. Maka dapat kita simpulkan ini adalah bentuk fi'il mudhari. Maka kita sebut namanya fi'lun mudhari'un. Tadi kalau fi'lun madin, kalau mudhari fi'lun mudhari'un ya. Dia kalau dikasih alif lam gimana? Tetap sama, al fi'lu al mudhari'u. Fi'lun mudhari'un. Kita sudah belajar fi'il mudhari itu sebagian besarnya adalah mu'rab. Beda kalau tadi fi'il madi selalu mabni. Nah, fi'il mudhari kita sudah belajar sebagian besarnya mu'rab yang mabni pada domir hunna, antunna, dan yang bertemu dengan nun taukid. Ya. Fi'il mudhari statusnya paling banyak mu'rab. Yang mabni nanti hunna dan antunna, dan yang bertemu dengan nun taukid. Sekarang yaktubu ada nun taukid nggak setelahnya? Nggak ada. Yaktubu apakah ini domir hunna dan antunna? Bukan, ini domirnya apa? Berarti mu'rab, gitu ya. Pokoknya kalau ada fi'il mudhari bukan domir hunna dan antunna dan tidak bersambung dengan nun taukid, berarti dia mu'rab. Paham tuna? Nah, karena di sini yaktubu domirnya huwa, maka dapat dipastikan dia mu'rab. Tadi untuk yang mu'rab, ibu-ibu, untuk yang mu'rabnya kan nggak usah kita sebutkan. Pilihannya kan antara marfu, mansub, atau majrur. Ini untuk kategori isim.
majrur. Kita sudah belajar ya, majrur kekhususan isim. Kemudian mu'rab untuk fiil juga akan punya 3 kemungkinan. Marfu, mansub, dan majzum. Ya. Yang kita pelajari masih yang bentuk asli, marfu dengan doma, mansub dengan fathah. Kalau majzum berarti pakai sukun ya. Kita masih bentuk yang asli, tanda yang asli. Sekarang kita lihat yaktubu tadi fiilnya fiil mudhari. Domirnya domir huwa. Kalau huwa berarti pasti mu'rab. Kita lihat di akhirannya, tandanya pakai apa nih? Doma. Kalau doma berarti marfu'un. Berarti kita i'rabnya dengan fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Tahu dari mana ini fi'il mudhari' kok marfu'? Akhirannya pakai doma dan tidak didahului oleh apapun. Kalau ada fi'il mudhari' di depan, di awal, berarti nanti statusnya dia marfu karena tidak ada yang membuat dia berubah. Gak ada sebab membuat dia berubah jadi mansub, gak ada sebab membuat dia berubah jadi majzum, ya. Jadi kalau ibu-ibu mendapati fi'il mudhari' ada di awal kalimat, yu'minuna, tapi bukan domah yang itu ya, yu'minu mungkin yang domah. Kalau ada di awal kalimat sekali, contoh yu'minu, yaqra'u, yanzilu, yunzilu, yunazzilu, contohnya seperti itu. Kalau ada di awal dan tidak ada didahului oleh apapun faktor penyebab kalimat yang membuat dia berubah, maka kita i'rabnya dengan fi'lun mudhari'un marfu'un, ya. Kapan fi'il mudhari' marfu? Kalau dia tidak didahului oleh apapun. Kalau dia tidak didahului oleh apapun faktor penyebab yang membuat dia berubah, maka dia kita sebut dengan fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu punya tanda, di sini tandanya menggunakan dhammah. Kita sudah belajar fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf asli. Yaktubu kan asal katanya kataba, berakhiran dengan huruf ba. Maka nanti fi'il mudhari' yang mandek di huruf ba semuanya marfu'nya dengan dhammah. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah. Huwa yaktubu, hiya taktubu, fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin. Ya, ana aktubu kan mandek di huruf ba, berarti fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin. Nahnu naktubu pakai ba juga akhirannya, berarti fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin. Ya. Semua fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf asli nanti tanda rofaknya menggunakan dhammah. Masih ingat Bu, ada di 5, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Di 5 ini nanti kalau marfu berarti tandanya pakai dhammah. Masih ingat ya, kan sering kita ulang ya. Di fi'il mudhari' ada 5 yang tanda i'rabnya pakai bentuk asli, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun, yaitu pada huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanya? Kita masih yang di domir huwa saja dulu ya. Fokus pada domir huwa dulu. Kita lanjut ya. Yaktubu sedang menulis. Siapa nih yang menulis? Yang menulis adalah al-ustazu. Berarti al-ustazu tadi sebagai subjek ya. Fa'ilun, subjek atau pelaku. Kedudukan kata ustazu di sini dalam kalimat ini adalah sebagai pelaku. Yang menulis siapa? Ya si ustadz ini.
karena dia yang menulis, karena dia pelakunya, maka dia harus menjadi fa'ilun, harus marfu'un. Tanda rofanya pakai apa? Bil dhammatin, dengan domah. Kenapa al-ustadzu kok pakainya tanda rofanya domah? Karena al-ustadzu isim mufrad, tunggal ya, satu orang ustadz. Dan al-ustadzu nggak boleh kita baca al-ustadzah, nggak boleh kita baca al-ustadzi. Kenapa? Karena kita maunya yang nulis ini ya si ustadz, bukan ustadz ini yang ditulis, tapi dia yang menulis. Karena kita maunya dia yang menulis, maka dia harus marfu'un. Karena al-ustadz isim mufrad, maka dia harus punya tanda dhammah. Maka kita baca dengan al-ustadzu. Time tunah? Bisa dipahami sampai sini? Mudah ya? Sahlah? Lanjut ya. Yang ditulis apa? Yang ditulis adalah pelajaran. Ad-darsa. I'rabnya sama persis ya. Maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Ibu-ibu nanti kalau dapat maf'ulun bi, jangan dikasih marfu'un, jangan dikasih majrurun atau majzumun. Kalau maf'ulun bi, teorinya hukumnya mansub. Ya, fa'ilun harus apa Bu? Hukumnya marfu'un. Kalau maf'ulun bi harus mansubun. Mubtada marfu'un, khobar marfu'un. Baru itu ya yang kita pelajari ya. Sekarang kita i'rab yang bawah ya, sama-sama. Ada afwan, yang ini kita artikan dengan ustadz itu sedang menulis pelajaran. Seperti biasa fa'ilnya dulu ya yang kita dahulukan saat mengartikan. Yaqra'u, ada huruf ya, fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un. Karena dia terletak di awal kalimat, nggak ada yang mendahului ya, nggak ada kosakata apapun sebelumnya, tidak ada yang membuat dia berubah hukumnya, maka dia selalu marfu, maka hukumnya marfu. Tanda rofanya pakai apa? Pakai dhammah, karena mandek di huruf asli. Kan kata kerja aslinya dari kata qara'a, mandek di huruf hamzah. Karena mandek di huruf asli, maka tandanya pakai asli dhammah. Marfu'un bi dhammatin. Marfu'un bi dhammatin. Yang membaca siapa nih yang sedang membaca? Al-muslimu, seorang muslim. Yang membaca si muslim ini, seorang muslim ini. Karena kita maunya yang baca si muslim ini, maka si muslim harus kita jadikan sebagai fa'ilun. Fa'ilun punya hukum pasti apa? Marfu'un. Kalau marfu berarti dia punya tanda. Tandanya apa? Bi dhammatin. Kenapa kok pakai dhammah? Karena mufrad. Muslim kan tunggal satu orang ya, seorang muslim. Nanti kalau jamak kan beda lagi, al muslimuna ya, karena dia muslim ini mufrad, maka harus pakainya dhammah untuk tanda rofanya. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Al-Quran. Nah, karena Al-Quran mau kita posisikan sebagai yang dibaca, maka harus jadi maf'ulun bi. Ya, nggak boleh nih kita kasihnya Al-Qur'anu. Kenapa nggak boleh Al-Qur'anu? Karena kan Al-Quran yang dibaca, kalau dia yang dibaca, dia cuma punya satu kedudukan, yaitu sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi harus mansub. Jadi nggak boleh kita kasih Al-Qur'anu, salah. Ya, kalau ke Al-Qur'anu nanti
seorang muslim dan Al-Quran membaca, gitu ya. Jadi karena Al-Quran ini yang dibaca, maka harus jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ya harus mansub. Mansub punya tanda. Tandanya di sini menggunakan fathah, bi fathatin. Kenapa bi fathatin? Karena Quran bentuk mufrad. Nah, bi fathatin. Silakan, ada yang mau ditanya? Masih mudah ya. Kita i'rabnya dengan yang semisal yang susunan paling dasar, yang habis fiil, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Ibu-ibu kalau ada fa'il pasti ada fiil. Kalau ada maf'ulun bih pasti ada fiil dan fa'il. Tapi kalau sudah ada fiil dan fa'il belum tentu ada maf'ulun bih. Diingat itu Bu ya. Kalau ada fa'il berarti harus ada fiil. Mana fiilnya? Kalau ada maf'ulun bih berarti harus ada fiil fa'il. Gak bisa kita tiba-tiba mengi'rab maf'ulun bih, mana fiil fa'ilnya? Gitu. Ini susunan paling sederhana ya, yang memang masih urutan fiil, fa'il, maf'ulun bih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada? Kalau belum ada kita praktek satu-satu ya. Menggunakan untuk memudahkan kita pakai contoh yang ada di buku pertama dulu. Nanti setelah itu kalau memang cukup waktunya, masing-masing buat kalimat sendiri di i'rab ya. Kan sudah punya buku ini ya. Kita pakai susunannya yang persis ini aja. Setelah kita praktek sekali dengan yang ada di buku ini, nanti masing-masing bikin kalimat sendiri-sendiri kemudian di i'rab. Iya, bikin sendiri, i'rab sendiri. Tapi pokoknya polanya ikut yang sama persis dulu ya. Jangan yang macam-macam dulu. Fiilnya juga pakai yang sama aja dulu. Jangan yang macam-macam dulu. Halaman 35, Iftahna safha khamsa wa salasin. As-safha khamsa wa salasin. Wajatuna sudah dapat halaman 35. Yang babnya al-maf'ulu bih ini ya. Di sini ada 8 contoh. Kita pakai berurutan dulu dengan 8, nanti yang selanjutnya ada di halaman setelahnya ya. Sudah dapat Bu, nomor 1 kataba Muhammadun risalatan ini. Ada ya. Ayo. Ibu-ibu nanti i'rabnya masih sama semua ini. Yang domir hiya fi'il mudhari juga sama persis ya. I'rabnya masih sama Bu. Ibu-ibu tinggal lihat ini aja. Di dalam contoh ini pakai fi'il madi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il madi seperti yang ada di kanan ibu-ibu, fi'il mudhari yang ada di kiri ibu ya. I'rabnya sama persis. Dari mana ini? Dari depan lagi. Dari Bu Ninin, putar ya ke sana. Ayo Bu Ninin. Kenapa? Kalau di tengah saya bingung muternya kemana Bu? Ayo. Kataba fi'lun madin mabniun ala fathi Muhammadun fa'ilun marfu'un bidomatin risalatan maf'ulun bih mansubun bi fathah. Yakhitu Fatimatu malbasan. Yakhitu Tahitu fi'lun mudhari'un marfu'un
bidhammatin. Fatimatun. Fatimatu. Fa'ilun marfu'un bidhammatin. Malbasan maf'ulun bih mansubun bi fathatin. Ibu-ibu nanti fathah atau fathatain, doma atau domatain, istilahnya nanti tetap sama ya, bi fathatin bil dhammatin. Jadi nggak usah kita sebut bi fathataini bil dhammataini bi kasrotaini, nggak usah ya. Ayo Bu Tia, tafadholi. Yasrobu fi'lun mudhari maf'ulun bidhammatin. Al-kitu fa'ilun maf'ulun bidhammatin. Al-ma'an maf'ulun bih mansubun bi fathatin. Sahih. Bu Dewi silakan. Fi'lun. Adarsa marfubi mansub Pun. Bifa. Sahih bi fathatin ya. Buluki. Yunadiful khadimul asasa. Yunadiful fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin. Al-khadimun marfu'un bidhammatin. Al-asasa marfu'un mansubun bi fathatin. Sahih. Putri, tafadhali. Akala itu Bu. Akala fadrun al-ahmad. Akala fi'lun madin. Madin al-fathi. Fa'ilun Sahih. bidhammatin. Sahih. Maf'ulun bih mansubun bil fathati. Bi fathatin. Sahih. Ayo Bu Wida. Ibrahimul abrar. Oto'am fi'lun madi mabniun ala fathi. Ibrahimu fa'ilun marfu'un bidhammatin. Al-abrar maf'ulun bih mansubun bil Bi fathatin. Sahih. Ayo Bu Wiwi. Yakabu tajirus sayarota. Sahih. Yakabu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin. Bidhammatin. Fa'ilun marfu'un bidhammatin. Sayarota as-sayarota maf'ulun bih mansubun bi fathatin. Sahih. Mudah ya? Sudah mulai lancar? Latihan. Halaman 37. Kita pakai contoh yang ada halaman 37.
Untuk nomor 1 nanti i'rabnya sama. Domir huwa sama hiya i'rabnya sama. Meskipun ada ta belakangnya, tapi kita belum bahas mengenai taknya, cuma i'rabnya sama. Jadi di i'rab dengan sama. Kodofatil pintul wardata. Qotofat. Kita jadikan sukun. Mabniun ala fathi. Sahih. Fa'ilun marfu'un bidhammatin. Bidhammatin. Sahih. Maf'ulun bi mansubun bi fathati. Sahih. Ayo lanjut, istamiri. Ba inna. Mazaqol waladul firqosa. Mazzaqo. Sahih. Ayah tulis. Sami'at tiflu ro'da. Sami'at fi'lun mabniun alal fathi. At-tiflu bidhammatin. Ar-ro'da maf'ulun bi mansubun bi fathati. Ayah Bu Anna, ini ada tambahan fil matbahi. Fil matbahi seperti yang sebelumnya, harfu jar, isim majrur. Lihat di i'rab yang sebelumnya ya. Yang harfu jar isim majrur. Mudhari. Kalau diawali dengan huruf ya, ta, hamzah, nun, berarti mudhari'un. Tatbahu fi'lun sahih. Marfu'un bidhammatin. Sahih. Al-ummu sahih. Al-ummu sahih. Sahih. At-ta'ama objek maf bil bi fathatin ya, ta'ama fi harfu jarrin. Sahih. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Kan fi ada ya setelahnya, di atasnya ada sukun. Harfu jarrin mabniun ala sukuni. Sahih. Al-matbahinya ismun majrurun pakai apa? Bikas rotin. Itu ya, digabung dengan tambahan yang sebelumnya. Kenapa? Yang sebelumnya, i'rab yang sebelumnya. Ya, kenapa Bu?
Enggak, jadi satu-satu irobnya. Atau ama mafulun bih mansubun bi fathatin. Nanti fi-nya sendiri harfu jarrin mabniun ala sukun. Al-matbahi isim majrurun bi kasrotin. Satu persatu ya. Jadi irob itu memang kata per kata. Lanjut ya. Mbak Anita, tafadholi. Al-auladu. Al-aulad ini jamak, tapi irobnya masih sama, Mbak, pakai domah ya. Ayo lanjut. Yal'abu fi'il mudhari'un bi dhammatin. Al-auladu fa'ilun marfu'un bi dhammatin. Al-qur'ata maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Fi harfu Harfu jarrin. Mab, semua harf tambahkan mabniun. Sahih. Sahih. Al-Maidani isi majrurun bikas rotin tadi ya, sudah betul ya? Sudah? Lanjut ya, Bu Yani silakan. Bu Yani, sobahannya kita belum pelajari, jadi nggak apa-apa nggak di i'rab sampai al-madinata yang di i'rab ya. Ya dibaca semua, cuma nanti i'rabnya nggak apa-apa sampai al-madinata saja ya. Mansubun bifat hatin ya. Sahih bifat hatin. Betul. Yang sobahannya kita belum pelajari dulu ya. Nanti dia masuk dzaraf zaman atau maf'ulun fi, tapi kita belum belajar. Bukan bih tapi fi. Ya, kita belum belajar ya. Jadi sobahan kita skip, kita lewat dulu i'rabnya. Ayo dilanjut. Sahih. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni atilmizi isim majrur bikas rotin al-faizi na'atun yang sudah kita pelajari dulu ya. Na'at ya, na'at litilmizi majrurun bikas rotin. Kita sudah belajar na'at tapi belum kita i'rab. Ayo Bu Endri. Sahih. Sahih bi fathatin. Sahih, ayo. Iya. Samping Bu Endri kosong, Bu belakang ya. Bu Pur, ayo Bu Pur.
Ya, bi'u apa Bu? Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhamma matin. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bi dhammatin sahih. Al-aruzza Masya Allah. Ayo Bu Didi. Bu Didi nanti sampai Al-Quran saja. Ba'da sholati belum kita pelajari robnya ya. Yang di rob cuma sampai Al-Quranannya saja. Ayo silakan. Qara'a sahih. Al-auladu tuh sahih. Al-Qur'ana sahih bi fathatin. Ba'da shalah belum ya? Ba'da nanti dia dzarfuz zaman mansub bil dzarfuz zaman ya di sini. Kemudian asolahnya nanti mudhof ilaih. Kita belum pelajari. Jadi cukup sampai Al-Qur'an. Nah, yang setelahnya Bu Didi ada Bu Endang. Coba lihat halaman 38. Objeknya belum ada Bu, tapi dulu pernah kita kerjakan ya, sudah kita isi. Jadi silakan ditambahkan dengan objek sendiri yang dulu pernah kita kerjakan. Fataha baca ini sudah gundul, jadi ngasih harokat sendiri. Ayo coba Bu Endang. Yang bawah Bu, yang fataha tilmizun, yang ini ya. Kalau yang atas kan butuh fa'il dan maf'ulun bi, nambahnya 2. Yang bawah aja yang nambahnya objek saja. Fataha Alkitab. Harokatnya harus lengkap ya. Tanwin atau tidak tanwinnya juga harus dibaca lengkap. Fataha tilmizun al-kitaba ya. Ayo silakan di i'rab. Fi'lun madin mabniun alal fathi sahih. Tilmizun sahih. Fa'ilun marfu'un bi dhammatin. Al-kitaba maf man bun tin sahih bi fathatin sahih ya. Lanjut Bu Ayah Putri. Sahih. Masaha aliyun as-saburata masaha. Aliyun sahih. Sahih ya. Yang sudah selesai siap-siap bikin kalimat yang semisal. Lihat, cari di sini ya. Yang sudah selesai i'rab, siap-siap, sudah siap ya bikin kalimat fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Silakan membuat masing-masing sambil kita lanjutkan i'rab biar nanti bisa langsung ya. Ayo Bu siapa? Bu Dia. Ayo silakan. Sahih. Sahih. Bi dhammatin sahih.
Bi. Sahih ya. Ayat yang belakang Bu Leli. Sami. Sahih. Mabniun ala mab. Sahih. Bifat. Sahih ya. Siapa setelah Bu Leli? Tafadhali Ukhti Marta. Qafala. Sahih. Sahih. Ayo, Mbak Wahyu. Siapa? Ya, Mbak Wahyu ya. Yang zuru. Yang mana? Yunazifu. Atau yang zuru. Nomor 6, yunazifu. Khadimu. Gurfa. Al-ghurfa. Al-ghurfata. Sahih. Yunazifu. Yunazifu. Sahih. Maruf. Bidhammatin. Al-ghurfata. Sahih. Ayo lanjut Bu Irma. Fi'il madi, domir hiya. Nanti i'rabnya sama persis, Bu. Domir hiya, domir huwa sama. Objeknya mana? Merapikan, menertibkan, merapikan. Buku-buku, al-kutubah, coba. Al-kutubah, buku-buku, boleh. Sahih. Maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Masih ada di belakang? Ya, ya Bu. Sahih. Sahih. Al-jabala afaridun. Sahih. Sahih. Sudah selesai semua i'rabnya. Kita lanjut ke yang membuat kalimat sendiri ya. Itu kalau al-fathi itu pakai al-fathi, kalau tidak kok bifatatin. Bifathin yang mabni. Yang mansub.
yang mansub bi fathatin. Misalkan mansubun bil hati. kok enggak fathah. Yang mabni kita pakai istilahnya yang tanpa tak marbutoh. Alal fathi, alal dhammi, alal kasri. Kenapa kok enggak al-fathah? Yang sambungannya mabni. Oh, enggak Ya, tanda baca. pakai itu loh Ustaz. Tamar buto. Iya. Yang mabni kita pakainya tanda bacanya kita istilahkan biar seragam sama semua yang tidak menggunakan takmar buto. Jadi al-dhammu, al-fathu, al-kasru gitu. Tapi kalau yang mu'rab kita pakai tamar buto. Al-dhammatu, al-fathatu, al-kasratu. Itu. Kita pakai dibedainnya di situ. Untuk membedakan aja atau memang Hampir rata-rata di buku I'rab pakainya seperti itu karena untuk lebih teratur. Yang mabni pakai istilahnya yang ini, yang mu'rab pakai istilahnya yang berbeda gitu. Jadi biar nggak kecampur-campur. Lebih memudahkan juga nanti untuk mengingatnya. Ya, nanti yang mabni, ibu-ibu mabni pasangannya pakai ala. Kemudian nanti harokatnya yang nggak usah pakai takmar butoh. Kita yang ikut aturan pada umumnya ya di buku ini dan di beberapa buku lain seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang mu'rab pakai istilahnya bi. Kemudian nama tandanya kita kasih dhammah ya. Bil dhammati atau bil dhammatin. Bi fathatin atau bil fathati. Pakai tamar buto istilahnya ya. Untuk tanda bacanya yang mu'rab marfu, mansub, majrur, tandanya kita yang pakai dhammah, pakai takmar buto. Tapi kalau yang mabni kita tanpa takmar buto di istilahnya. Kita seragamkan seperti itu. Silakan ada yang mau tanya lagi? Sudah siap? Kenapa? PR. Kita masih ada waktu, jadi kita latihan membuat kalimat sendiri dulu ya. Latihan membuat kalimat sendiri, dibaca lengkap tanda akhirannya, jangan ada yang di skip. Ya, alif lamnya harus jelas, tanwin atau tidak tanwinnya juga bacanya harus jelas. Gitu. Kenapa Bu? Oh iya, silakan. Ya, silakan. Ya Bu, ayo silakan ya kita mulai ya. Ibu-ibu karena ini belajarnya nahwu, jadi alif lam dibaca dengan jelas, tanwin tidak tanwin juga dibaca dengan jelas ya. Ayo Bu Ninin. Yaksunu al-umu. Yaknusu atau kalau ibu diganti pakai huruf taknusu. Ibu-ibu boleh madi, boleh mudhore, silakan ya. Ayo. Taknusu al-umu al-ghufata. Taknusu fi'lun mudhari'un marfu'un bidomatin. Al-umu fa'ilun marfu'un bidomatin. Al-ghufata maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Sahih, ayo Mbak Wiji. Qatala hamidun al-hayyata. Qatala fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Hamidun fa'ilun marfu'un bi dhammatin. Al-hayyata maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Sahih, Putea. Qatala fi'lun Fa'ro. Sahih. Qatala fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Kitu Al-kitu fa'ilun marfu'un 'alal bi marfu'un bi. dhammatin. Al-fa'ro maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Sahih, ayah Bu Dewi.
mudhari'un. Ada taknya di depan, fi'lun mudhari'un. Marfu'un bi. Pakai yang ini, Bu. Marfu'un bi dhamm. Tin. Bifat. Sahih. Ayah Puluki. Nazalallahul Qur'an. Nazala fi'lun madhi mabniyun 'alal fathah. Allahu fa'ilun marfu'un bi dhammati. Al-Qur'ana maksudun bi dhammi fathatin. Baik, Putri. Tastaiqidu al-jaddatu mubakiran fi subahi. Tapi nanti mubakiran bukan maf'ulun bih, Bu, ya. Bukan maf'ulun bih. Kalau fi sabihin nanti pakai jar majrur nggak apa-apa, ayo. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un bi dhamm tin. Al-jaddatu Marfu'un bi dhammatin. Harfu jarrin mabniun ala as-sabahi ismun majrurun bikas. Sahih. Ayah Puida. Kenapa? Ya, fil masbahi. Yasbahu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati. Al-waladu fa'ilun marfu'un bi dhammati. Fi harfun jarri mabniun ala subuhi. Al-masbahi isim majrur. Ismun majrurun bi gitu ya. Jadi kalau sudah didahului harfu jar jangan disebut dengan maf'ulun bih, ya. Kalau didahului harfu jar berarti ismun majrurun, ya. Kalau yang pakai harfu jar, ya. Ayo Bu Wiwi. Kataba Muhammadun risalatan. Kataba fi'lun madhi mabniun ala fathih. Muhammadun fa'ilun marfu'un bi dhammatin. Risalata maf'ulun bi mansubun bi fathih. Sahih. Ayo Winju. Qara'a at-thalibu al-kitaba. Qara'a fi'lun madhi mabniun ala fath.
hadin hadis at-thalibu fa'ilun marfu'un bidhammatin Itu matin. al-kitaba maf'ulun bih mansubun bi fathatin Bi fathatin. Sahih. Ayo, Mbak Inah. Akala alilun rufaha. Akala fi'il maf'ul mabniun alal fathi. Alilun fa'ilun marfu'un dhammatin. Rufaha maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Sahih. Tulis. Tatok dahu Aisyatu al-ma. Tatok dahu fi'lun maf'ulun marfu'un bidhammatin. Aisyatu fa'ilun marfu'un bidhammatin. Al-ma maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Sahih. Ayo, Bu Ana. adalah al-kitu as-sama. Asamaka. Jangan asamaa. Kalau asamaa makan langit dia. Asamaka. Samaka ya. Adalah fa'lun Fi'lun mati mabniun alal fathi. hi. Sahih. Al-kitu fa'ilun marfu'un bidhammatin. Asmaka Asamaka. maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Sahih. Mbak Anita. Yuqisu at-tajiru al-mizana. Yuqisu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin. At-tajiru fa'ilun marfu'un bidhammatin. Al-mizana maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Sahih. Bu Yani. Musalla Yaksilu Muhammadun alibasa. Sahih. Muhammadun apa? Muhammadun atau libu tadi? Muhammadun. Iya. Nggak usah dikasih al nama orang. Muhammadun. Dun pakai tanwin. Muhammadun. Iya betul Bu. Pakai al. Sahih bi fathatin. Lanjut. Sahih. Ayah Bu Andri. Sahih. Sahih. Bufut. Ayo. Sahih. Domir mustatir takdiruhu huwa. Sahih. Maf'ulun bi
Bi fathatin. Sahih ya. Ayo Bu Didi. Muhammadun bilal madrasah. Sahabat ilmati mabniun ala fathi. Muhammadun ma'ilun maf'ulun bidomati. Harfu jarrin. Ala sukuni. Karena di atas setelah lam masih ada huruf alif itu ya, ila. Terus madrasatinya ismun bikas rotin. Sudah selesai. Ayo dilanjut. Tafadholi Bu Endang. Laiba, sariba, mabniun. Apa? Oh, kalau al-umum berarti saribat tadi Bu. Saribat. Tapi nanti fiilnya diganti jadi saribat ya. Al-umum. Sahih. Sahih. Maf'ulun bi mansubun bi fathatin. Budia. Yasma'u. Sahih. Sahih. Khutbata. Sahih bi fathatin. Ayo lanjut Bu, siapa Putri? Iya, iya. Sahih. Ya. Siapa sekarang berarti? Amarta. Sahih. Ayo, bawah yuk. Sahih. Ayo, Bu Irma.
Sahih. Ismun majrurun. Ismun majrurun bikas rotin. Jadi kalau ada harfu jar setelahnya nggak boleh di i'rab maf'ulun bih, Bu. Ya kalau ada harfu jar setelahnya pasti ismun majrurun. Sudah ada lagi? Silakan. Sahih. Sahih. Alhamdulillah selesai. Tanpa PR dulu ya. Nah, catat dulu. Gak pakai PR dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Sebenarnya di buku ada A'rib al-Jumal al-Atiyah. Gak usah pakai PR dulu atau mau pakai PR, Bu? Bukunya masih belum saya koreksi. Mau berarti nggak usah PR ya. Ya, tayyib. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Man satas'al? Mafi? Fahim tunna? Mata alam naliyaum? Bisa dipahami yang kita pelajari hari ini? Fahim tunna? Fahimna. Alhamdulillah. Ya. Kita tutup dulu ya. Kita akhiri dulu. Ayo kita akhiri dulu. Nakhtatim darsana bihamdallah wa doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya. Jazakumullahu khairan, ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.